Dan kita beralih ke informasi data real count Komisi Pemilihan Umum atau KPU mencatat progres surat suara Pilpres 2024 yang masuk sudah mencapai 580 ribu tempat pemungutan suara atau 70,47% per pukul 7 waktu Indonesia Barat hari ini. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Diandra Mugni langsung dari kantor KPU Jakarta Pusat. Selamat pagi Diandra, bagaimana dengan hasil real count pemilu dari KPU sejauh ini? Ya, selamat pagi Iqbal dan juga Naila. Berdasarkan pantauan kami, KPU pada hari ini terakhir mengunggah data hasil perolehan suara yang didapatkan atau yang sudah dihimpun oleh KPU per pukul 7.00 waktu Indonesia Barat pagi ini. Data tersebut saat ini sudah mencapai 70,47%, yaitu yang dihimpun dari 580.097 TPS yang ada di seluruh Indonesia. Sementara untuk hasil Pilpres sendiri dari jumlah 70,47% suara tersebut, Prabowo Gibran yaitu paslon nomor 2 masih unggul di posisi pertama, yaitu dengan meraup sebanyak 54,5 juta suara atau sekitar 58,31% suara penduduk Indonesia, di mana angka ini memang cukup jauh dibandingkan dua paslon lainnya, yaitu di posisi kedua ada paslon 01 Anies Muhaimin yang meraup suara sebanyak 22,7 juta suara atau sekitar 24,35%. Sementara itu di posisi ketiga ada paslon 03 Ganjar Mahfud yang meraup suara sekitar 16,2 juta suara atau 17,34% dari total suara yang masuk. Sementara itu untuk lumbung suara dari Prabowo Gibran sendiri ini memang mayoritas banyak di Pulau Jawa, yaitu ada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur, di mana untuk di Jawa Barat Prabowo Gibran ini mendulang suara sekitar 8,7 juta suara, lalu juga di Jawa Tengah berhasil mencapai 9,3 juta suara dan di Jawa Timur 10 juta suara dari total suara yang dihimpun di KPU sendiri. Lalu untuk paslon 01 Anies Muhaimin ini juga unggul, yaitu di Aceh dan juga di Sumatera Barat daripada paslon-paslon lainnya, yaitu di Aceh Amin mendapatkan 1,3 juta suara di Aceh dan juga 934.000 suara di Sumatera Barat. Kemudian untuk di DKI Jakarta sendiri, Anies Muhaimin dan juga Prabowo Gibran ini perbandingannya cukup tipis, yaitu Anies Muhaimin mendapatkan 1,3 juta suara, sementara itu untuk Prabowo Gibran mendapatkan 1,33 juta suara, yaitu hanya berbeda sedikit saja. Iqbal dan juga Naila. Diandra, lalu bagaimana tanggapan KPU atas tudingan banyaknya kecurangan, bahkan disebut sudah TSM atau terstruktur, sistematis dan masif? Apa tanggapan mereka? Baik, tanggapan KPU sendiri, mereka menyampaikan bahwa untuk dugaan pelanggaran pemilu ini tentunya akan ditangani oleh Bawaslu, di mana Bawaslu sendiri ini merupakan lembaga yang diberikan kewenangan atributif oleh Undang-Undang Pemilu untuk menindak atau melakukan pengusutan terkait dengan pelanggaran pelaksanaan aturan pemilu, mulai dari pemungutan suara hingga penghitungan suara dan rekapitulasi suara. Nantinya apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran oleh Bawaslu sudah terbukti, maka KPU yang berkewajiban untuk melaksanakan putusan dari Bawaslu, ataupun juga nantinya apabila ada gugatan dari Mahkamah Konstitusi. Bentuknya apa dari KPU dalam menjalankan putusan tersebut ini bisa berupa pemungutan suara atau penghitungan suara ulang, yaitu sesuai dari rekomendasi Bawaslu. Dan tentunya kita saat ini memang masih menunggu bagaimana hasil dari real count KPU yang mana akan masih berlangsung hingga tanggal 20 Maret 2024 sesuai dengan jadwal. Demikian Iqbal dan juga Naila, untuk sementara kembali ke Anda di studio. Diandra Mugni melaporkan dari gedung KPU. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.